Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, karena situasi dan kondisi saat ini akhir zaman benar-benar sudah semakin terlihat dengan adanya bencana alam di mana-mana, bencana moral di mana-mana, peperangan dunia semakin memanas, dan banyak lagi lainnya ya, apalagi itu bencana sosial yang dimana banyaknya orang itu merasa tidak kepuasan dengan apa yang ada, sehingga banyaknya penjahat-penjahat yang tidak terkendali ya, korupsi di mana-mana, penipuan di mana-mana ya, bahkan kasus-kasus di negara Indonesia sendiri ini, alhamdulillah dengan kepresidenan Bapak Prabowo ini hampir semua itu mau diungkap dengan ketegasan daripada beliau ya. Kalau saya juluki Pak Presiden Bapak Prabowo ini adalah suatu pembasmi koruptor ya, pembasmi koruptor, presiden pembasmi koruptor ini. Ini memang bukan segitu aja, ini adalah yang sudah memang skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembersihan seperti itu ya. Jadi ada alam membersihkan alamnya dan lain-lain sebagainya. Tentunya dengan hal ini apakah ada hubungannya dengan Satrio Piningit? Tentunya dengan hubungan dengan Satrio Piningit itu pasti ada lah ya, karena beberapa tanda-tanda atas kemunculan daripada beliau atau Satrio Piningit ini juga semakin nampak. Walaupun banyak orang yang sangat ketakutan, bila mana Satrio Piningit muncul ini benar-benar ketakutan, karena kejahatan-kejahatan global, kejahatan-kejahatan yang luar biasa ini pasti akan diketahui. Sebagaimana Satrio Piningit ini memang kemunculannya ini gunung aja itu bisa meledak ya. Kalau di dalam ramalan Prabu Joyoboyo itu kan kemunculan daripada Satrio Piningit ini dibarengi dengan meletusnya gunung, 7 gunung. Itu karena apa? Gunung aja mampu bisa meledak, apalagi kejahatan-kejahatan yang disembunyikan. Itu sangat gampang pastinya. Apalagi itu karena memang campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya sebelum kita mengenal lebih jauh daripada Satrio Piningit ini, sebenarnya Satrio Piningit ini adalah seorang tokoh yang sangat bijaksana dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Berikut adalah beberapa versi kesaktian daripada Satrio Piningit ini. Ternyata itu ada salah satu guru yang di belakang daripada Satrio Piningit. Ya, tentunya mungkin banyak orang yang tidak tahu guru batin daripada Satrio Piningit. Jadi ada guru zuhir, yaitu mursyid. Guru batin tentunya orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing Satrio Piningit daripada guncangan-guncangan ujian dan cobaan hidupnya ya, supaya Satrio Piningit itu mampu melewati rintangan-rintangan hidupnya, mampu melewati cobaan hidupnya. Jadi Satrio Piningit ini, salah satu guru daripada Satrio Piningit adalah Sunan Bonang.
seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-15, Sunan Bonang dikenal sebagai seorang yang memiliki kesaktian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi Satrio Piningit ini juga diajari kebijaksanaan dalam melakukan kehidupan. Ya, Satrio Piningit ini melakukan kehidupan, memutuskan suatu perkara tidak dengan keegoisan atau bukan dengan kesebelahan, yaitu kebijaksanaan yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Dan guru yang kedua juga, Satrio Piningit memiliki guru kedua, salah satunya adalah Sunan Kalijaga, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-15 juga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang yang memiliki kesaktian dan kebijaksanaan serta memiliki jiwa-jiwa yang begitu sosial. Sehingga Satrio Piningit ini mengambil atau mencontoh daripada gurunya, yaitu Sunan Kalijaga, yang begitu halus dalam mengajarkan nilai-nilai keislaman, menyebarkan arti daripada kebijaksanaan di dalam kehidupan, ya. Jadi Sunan Kalijaga ini mengajarkan daripada Satrio Piningit ini, walaupun tradisi dan kebudayaan yang tetap dipertahankan, tetapi dimasuki nilai-nilai keislaman, dimasuki nilai-nilai yang sesuai dengan petunjuknya. Ya, jadi sampai saat ini kalau coba Sunan Kalijaga itu dulu mengharamkan kebudayaan, mengharamkan tradisi adat, ya tentunya mungkin sampai saat ini kita tidak akan menyaksikan reog Ponorogo misalnya, kuda lumping dari Jawa misalnya, dan masih banyak lainnya kalau Sunan Kalijaga itu mengharamkan. Tetapi tidak, bagaimana Sunan Kalijaga itu merangkul orang-orang yang sudah rukun dengan tradisi dan kebudayaannya, tetap dirangkul, tetap dilestarikan, sehingga menciptakanlah namanya wayang sebagai contoh dan tuntutan kehidupan manusia. Ini ya salah satu daripada apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga kepada Sang Kinasih Satrio Piningit sebagai murid daripada Sunan Kalijaga, murid batinnya, ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu nih, katanya Satrio Piningit itu tidak punya guru. Ya mungkin secara guru yang apa itu mungkin, tetapi kalau menurut daripada sesepuh mengatakan bahwasannya guru batiniah daripada Satrio Piningit itu adalah dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan ada juga guru yang dari Satrio Piningit adalah Kiai Ageng Sela, seorang tokoh yang dikenal sebagai seorang yang memiliki kesaktian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kiai Ageng Sela hidup pada abad ke-16 dan dikenal sebagai seorang yang memiliki peran penting dalam perkembangan agama Islam di Jawa. Nah, jadi sangat runtut ya, sangat runtut, sangat kontinu atau nyambung antara Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Kiai Ageng Sela atau Selo ya. Kiai Ageng Sela juga termasuk yang memiliki peran penting dalam perkembangan agama Islam di Jawa. Jadi meneruskan, ya kalau dalam kehidupan dulu itu meneruskan perjuangan daripada Sunan Kalijaga. Nah ini termasuk daripada guru daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya tentunya dengan mengenal tradisi-tradisi Jawa, apalagi dengan tanah Jawa yang wingit ya atau angker zaman dahulunya ya. Sehingga peran penting Kiai Ageng Sela membimbing Satrio Piningit dalam kebatinannya itu supaya tahu bahwasannya hal-hal yang berbau gaib ini juga di backup atau mampu menaklukkan. Maka dari itu Satrio Piningit itu tidak pernah itu
kemanapun beliau pergi itu dihantuin misalnya, atau tiba-tiba kesurupan, itu enggak. Bahkan jin gentayangan gegermetan itu takut kepada Satrio Piningit. Begitu Satrio Piningit lewat, ya lewat itu tempat angker, semua itu minggir semua, ya lari terbirit-birit itu jin setan gentayangan. Karena apa? Di dalam dada daripada Satrio Piningit itu memancarkan cahaya ilahi, memancarkan sinar keimanan, ketakwaan itu. Jadi bukan berarti takut karena apa, enggak, karena ada di dalam dada daripada Satrio Piningit ini memancarkan cahaya ilahi itu, sehingga wajar saja kalau jin-jin kafir, jin-jin jahat itu lari terbirit-birit bila mana melihat daripada sosok daripada sang kinasih Satrio Piningit itu, ya. Jadi Satrio Piningit ini memiliki 3 guru batin, ya, 3 guru batin yang tentunya membimbing secara batiniah, secara ruhaniah untuk menghadapi kehidupan yang dilalui oleh Satrio Piningit itu. Jadi kesaktian-kesaktian Satrio Piningit itu bukan untuk dipamerkan atau didebuskan, tidak untuk dibukti-buktikan. Karena namanya karomah, namanya keilmuan dari ilahi, itu kalau dilihat ya nggak pernah kelihatan. Kalau diterawang itu nggak diterawang ya kosong, tapi isi gitu loh, kosong tapi isi, yang artinya tidak bisa untuk diraba-raba, apalagi diterawang oleh dukun misalnya, tidak bisa. Apalagi untuk pameran, untuk atraksi, itu nggak bisa kayak gitu. Ilmu daripada lillahi ta'ala atau daripada cahaya ilahi yang dimiliki oleh Satrio Piningit ini ya memang semata-mata untuk dijadikan pedoman hidup daripada Satrio Piningit, untuk menolong, ya, untuk menolong sesamanya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Satrio Piningit ini untuk menyempurnakan ruh-ruh yang terjebak daripada dulunya yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang memang orang-orang tersebut itu belum tahu, ya, belum tahu arti kebenaran, belum tahu arti kehidupan, belum tahu arti daripada hidup setelah mati. Nah, itulah salah satu yang dilakukan oleh Satrio Piningit. Jadi kalau bilang Satrio Piningit itu secara, ya mungkin secara guru apa itu ya mungkin enggak, tetapi secara guru batiniah, secara guru membimbing daripada jalan menuju sang ilahi, jalan yang dimana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya pastinya ada guru mursyidnya. Ini kalau di yang ini itu adalah guru, 3 sosok tersebut itu adalah guru batinnya. Makanya itu Satrio Piningit kalau diraba atau diterawang-terawang oleh ilmu hitam ya akan mental sendiri lah. Ilmu hitam itu akan mental sendiri, sehingga menganggap sosok tersebut itu tidak ada apa-apanya dibanding yang menerawang, karena dianggapnya itu kosong, seperti ruang hampa, ruang yang kosong. Tetapi sejatinya itu adalah isi. Sehingga banyak orang yang dukun-dukun berpendapat, ya, tidak bisa akan menemukan Satrio Piningit, karena mereka tidak bisa menemukan tanda-tanda yang ada di dalam tubuh daripada Satrio Piningit itu. Ini, ya. Jadi kalau guru daripada batin Satrio Piningit ini sudah jelas orang-orang soleh, orang-orang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang sampai saat ini pun membimbing daripada beliau, ya. Ini jarang orang yang tahu bahwasannya
kalau Satrio Piningit itu punya guru batin. Ya, apalagi dengan seumpamanya mencari Satrio Piningit itu hanya menggunakan mediator atau mediasi, itu bisa dipertanyakan memang itu benar-benar jin yang masuk di dalam tubuh sang mediator, ataukah memang hanya sekedar dilusi sang mediator itu. Itu bisa dipertanyakan, sehingga tidak valid dalam menyampaikan. Sedangkan jin kafir aja itu lari terbirit-birit, ya, terbirit-birit, apalagi mau menyampaikan sosok manusia yang bercahaya tersebut, sosok manusia yang memiliki dadanya itu sinar atau nur ilahi. Itu tidak akan mampu menembus jati diri daripada sang Kinasih Satrio Piningit. Itu ya, itu alasan-alasan daripada orang yang tidak bisa menerawang daripada Satrio Piningit. Apalagi di detik-detik kemunculan daripada Satrio Piningit, takbir semakin terbuka, atau penutup atau hijab daripada Satrio Piningit ini sebenarnya semakin terbuka lebar, ya, semakin terbuka lebar dengan beberapa kejadian fenomena alam yang kita anggap lah ya fenomena, biar kita nggak terlalu melebih-lebihkan. Padahal itu adalah suatu petunjuk alam atau suara alam yang memberitahukan kepada umat manusia bahwasanya akhir zaman itu pasti terjadi, bahwasanya kiamat itu pasti terjadi. Itu adalah sebagian kecil atau setetes air dibandingkan di dalam lautan. Fenomena atau suara alam tersebut atau bencana-bencana tersebut. Sehingga supaya umat manusia ini kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya umat manusia ini benar-benar bisa selamat daripada fitnah-fitnah Dajjal. Bisa selamat daripada dukhon-dukhon yang menutup kolbu kita. Hanya itu banyak orang yang kena dukhon ya, yang artinya secara harfiliyahnya ya, atau secara ininya ya, kebatinannya. Kenapa orang banyak ketutup hatinya? Orang yang sudah kaya tetap korupsi. Orang yang sudah mapan tetap korupsi. Orang yang sudah gajian netap seumpamanya dibayar negara masih banyak pungli. Nah, ini orang-orang yang tertutup hatinya, orang-orang yang tidak tercerahkan, orang-orang yang tidak mendapatkan nur ilahi. Sehingga itulah dukhon yang sesungguhnya menimpa umat akhir zaman. Makanya itu banyak orang yang dikit-dikit membuli, dikit-dikit mencela, dikit-dikit mencaci maki. Nah, itu perlu dipertanyakan, apakah memang hati kita, nurani kita itu tertutup, ataukah kita dengan mencela orang lain supaya harga diri kita itu terangkat, supaya harga diri kita itu dihormati dengan kita merendahkan orang lain. Nah, ini yang tidak diajarkan di akhir zaman. Hanya banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang tertutup ya karena seperti itu, tertutup dukhon, sehingga menjadi liar dalam menjalani suatu kehidupan. Itu ya. Jadi tentunya Satrio Piningit itu dibimbing secara batiniahnya, diajarkan nilai-nilai kehidupan oleh Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijaga, termasuk Kiai Ageng Sela. Yaitu ya, Kiai Ageng Sela juga termasuk yang membimbing secara rohaninya, secara kolbunya. Sehingga Satrio Piningit ini memiliki kebijakan yang tentunya tidak, kebijakan itu pasti akan diterima dengan kebijakan yang diberikan oleh Satrio Piningit. Karena orang yang sudah bijak mau ngomong kepada siapapun itu akan menjadi suatu nasihat
yang akan selalu diingat sepanjang hidupnya. Itu ciri orang yang sudah memiliki kebijaksanaan. Itu ya, jadi bahwasannya Satrio Piningit ini secara banyak orang yang tidak mengetahui kalau Satrio Piningit ini memiliki guru batin, yaitu yang tadi saya sebutkan ya. Tentunya kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan ya kalau jauh daripada kebenaran ternyata apa yang diucapkan sesepuh ini itulah salah. Ya mohon untuk dimaafkan ya, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.